Selamat datang di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Akhir-akhir ini, dunia politik sedang ramai. Nama Syahrin Hamid, ketua umum kita, kini menjabat sebagai komisaris Jakpro, BUMD raksasa di Jakarta. Di saat yang sama, isu besar berhembus kencang, yaitu, Anies Baswedan dikabarkan akan bergabung ke pemerintahan yang dituding curang. Pertanyaannya, apakah ini sekadar kebetulan? Atau ada sinyal politik yang lebih dalam? Lalu, bagaimana reaksi dari akar rumput Gerakan Rakyat? Sebagian mendukung, sebagian lagi menolak keras. Mereka bertanya, jika Anies bergabung, kemana perginya moralitas dan integritas yang selama ini kita perjuangkan? Tonton video ini sampai habis, kita akan bahas tuntas tumpang tindih kontradiksi politik dan moral yang sedang terjadi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung terus kanal Sahabat Gerakan Rakyat dengan like video ini, komen pendapat Anda di bawah, bagikan, dan pastikan Anda sudah subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan informasi politik terbaru. Sekarang, mari kita bedah. Syahrin Hamid, jadi komisaris Jakpro, Anies Baswedan merapat ke rezim, dan kader Gerakan Rakyat mulai gamang. Penunjukan Syahrin Hamid, Ketua Umum DPP Ormas Gerakan Rakyat, sebagai komisaris PT Jakarta Propertindo, Jakpro, salah satu BUMD terbesar milik Pemprov DKI Jakarta, berhembus secara bersamaan dengan isu yang beredar luas tentang Anies Rashid Baswedan. Anies Rashid Baswedan, diisukan merapat ke pemerintahan yang sedang berkuasa, telah memunculkan beragam spekulasi politik. Bagi banyak pihak, momentum ini dinilai terlalu kebetulan untuk dianggap sebagai sebuah ketidaksengajaan. Saat diwawancarai setelah acara konsolidasi Ormas Gerakan Rakyat di Kota Bekasi tanggal 9 Agustus tahun 2025, Syahrin Hamid menegaskan bahwa penunjukannya adalah sepenuhnya kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Ini adalah amanah besar yang harus saya jalankan dengan integritas dan profesionalisme, ujarnya. Saya berkomitmen membawa Jakpro mencapai kinerja terbaik dan memperkuat sinergi BUMD dengan pemerintah daerah demi pembangunan berkelanjutan. Sebuah pernyataan yang secara normatif benar, namun secara politik tetap berada dalam pusaran interpretasi, sebab setiap jabatan strategis di negeri ini tidak pernah sepenuhnya steril dari kalkulasi kekuasaan. Sementara itu, isu mengenai Anies Baswedan yang dikabarkan akan bergabung dengan kabinet rezim berkuasa, memicu reaksi yang bervariasi di kalangan kader Gerakan Rakyat. Hasil wawancara langsung dengan sejumlah pengurus dan kader di lapangan, menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tetap memberikan dukungan penuh terhadap setiap langkah politik Anies. Mereka meyakini bahwa semua strategi tersebut bertujuan untuk mewujudkan cita-cita perubahan Indonesia yang berkeadilan dan bermartabat. Namun, respons berbeda muncul dari pengurus dan kader yang diwawancarai melalui sambungan telepon. Hampir semuanya mengungkapkan rasa kecewa jika Anies benar-benar menerima tawaran menteri. Mereka mengingatkan bahwa militansi Gerakan Rakyat dibangun untuk mengusung Anies sebagai presiden tahun 2029, bukan sebagai bagian dari rezim yang kini berkuasa. Saat ditanyakan tentang kemungkinan Anies menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, mayoritas kader, baik yang diwawancarai secara langsung, maupun melalui saluran telepon, menunjukkan sikap gamang dan tidak dapat memberikan jawaban tegas. Kegagapan ini menunjukkan adanya keraguan psikologis dan politik di internal Gerakan Rakyat. Dan kondisi ini menjadi sinyal penting bagi DPP Gerakan Rakyat, dan Anies Baswedan, untuk lebih bijak dalam memahami aspirasi dan perasaan para kader di lapangan. Militansi mereka selama ini dibangun atas keyakinan bahwa Anies adalah simbol perlawanan terhadap dugaan kecurangan pemilu tahun 2024 lalu. Bergabungnya Anies dengan pemerintahan yang dianggap rezim curang akan memunculkan dilema moral yang tajam. Bagi pendukung militan, Anies adalah representasi moralitas politik dan integritas yang tak tergoyahkan. Kehadiran Anies di kabinet bisa diartikan sebagai pemberian legitimasi pada kecurangan yang selama ini mereka yakini. Hal ini berpotensi besar meruntuhkan kepercayaan pendukung dan membuat mereka merasa dikhianati. Militansi yang dibangun dengan susah payah untuk mengusung Anies sebagai presiden akan buyar, karena tujuan perjuangan mereka tidak lagi relevan. Tindakan Anies ini akan mengirimkan sinyal bahwa perjuangan melawan kecurangan hanyalah alat politik untuk mendapatkan posisi, bukan prinsip moral yang harus dipegang teguh. Narasi perubahan, yang selama ini digaungkan akan kehilangan makna dan bisa dianggap sebagai retorika kosong belaka. Di mata publik, Anies akan kehilangan posisi sebagai figur oposisi yang kredibel. Pilihan ini adalah pertaruhan yang sangat besar, bukan hanya untuk karir politiknya, tetapi juga untuk masa depan gerakan perubahan yang ia usung melalui Gerakan Rakyat. Dengan demikian, keputusan Anies untuk bergabung dengan pemerintahan adalah sebuah persimpangan jalan yang akan menentukan apakah ia memilih untuk mempertahankan integritas dan moralnya yang telah dibangun atau mengorbankan itu demi pragmatisme politik jangka pendek. Pilihan tersebut akan berdampak langsung pada kepercayaan pendukungnya, legitimasi perjuangannya, dan masa depan politiknya secara keseluruhan.